Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan ya? Oh ya, alhamdulillah kita sehat semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anakku semuanya, di sini jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia ini ya. Nah, anak-anakku semuanya, jadi pada pembelajaran kita pagi hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Jadi kita akan mengetahui tentang pengertian teks eksposisi, kemudian ciri-cirinya, kemudian strukturnya, kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana cara atau langkah menyusun teks eksposisi. Nah, anak-anakku semuanya, kemarin Ibu sudah memberikan kalian pretest ya, pretest seputar teks eksposisi. Kemudian Ibu juga sudah meminta kalian untuk mencatat kira-kira poin apa saja sih yang dari pretest itu kalian belum bisa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan pretest yang sudah kemarin kita lakukan itu ya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembelajaran. Kalian sudah tahu kan apa itu teks eksposisi? Tentunya sudah tahu dong, karena dulu waktu SMP kita juga sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Masih ingat nggak? Nah, jadi teks eksposisi itu merupakan karangan yang menyampaikan argumentasi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Nah, dan gagasannya itu berupa fakta, kemudian berupa gagasan, dan tentunya juga diperkuat dengan pendapat ahli. Jadi teks eksposisi itu merupakan kegiatan kita untuk menyampaikan pendapat, namun sesuai dengan fakta yang ada. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk tujuan dari adanya teks eksposisi itu sendiri supaya kita mendapatkan informasi atau wawasan pengetahuan dan bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Jadi pendapat kita itu bisa memberikan dan meyakinkan orang lain, seperti itu ya. Nah, untuk ciri-ciri teks eksplanasi itu sendiri, kira-kira kalian sudah tahu belum dari pretest kemarin, atau sudah ada yang mencari tahu? Sudah ya. Oke, Ibu akan sedikit membahasnya. Jadi untuk ciri-ciri teks eksposisi itu ada yang pertama, teks eksposisi itu singkat dan juga padat. Nah, kemudian yang kedua, tentunya teks eksposisi itu berisi informasi pengetahuan yang menambah wawasan kita. Nah, kemudian yang ketiga, teks eksposisi itu terdapat fakta atau data. Jadi di dalam teks eksposisi itu tentunya akan ada fakta dan juga ada data yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang terakhir, dalam teks eksposisi itu dapat menjawab adiksimba. Nah, adiksimba itu apa sih, Bu? Nah, jadi adiksimba itu seperti, kita mengetahui dari unsur-unsur berita. Ada A, adiksimba A, apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, dan ba bagaimana. Jadi kita bisa menyebutnya dengan adiksimba. Teks eksposisi itu jadi harus menjawab adiksimba itu. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi untuk struktur teks eksposisi itu sendiri ada 3. Apa saja? Kira-kira kalian sudah tahu kan? Nah, jadi untuk yang pertama itu ada tesis atau pengenalan isu. Nah, untuk tesis itu sendiri biasanya berisi gagasan utama dari paragraf eksposisi itu. Nah, kemudian setelah itu ada argumen atau berisi tentang pendapat. Jadi pendapat yang ada di dalam paragraf eksposisi atau teks eksposisi itu. Dan yang terakhir yaitu ada rekomendasi atau penegasan ulang.
Jadi di dalam penegasan ulang itu ada semua argumen atau seluruh argumen itu ada di penegasan ulang. Jadi kita ulangi lagi bahwa struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama apa? Oh iya, benar sekali. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua itu ada argumen atau pendapat ya. Kemudian yang ketiga itu ada penegasan ulang atau rekomendasi. Kemudian kita sudah belajar tentang ciri-ciri, pengertian, kemudian ada tujuan, juga ada strukturnya. Nah, saatnya kita belajar bagaimana sih menyusun atau membuat teks eksposisi itu. Jadi untuk membuat teks eksposisi itu kita ada 4 langkah. Ada 4 langkah, yaitu yang pertama menentukan topik. Jadi kita harus tahu nih topik apa yang akan kita buat untuk menjadi teks eksposisi. Kemudian yang kedua itu kita harus mengumpulkan bahan, dan kemudian kita juga harus menyusun kerangka, dan yang terakhir kita harus mengembangkan tulisan. Nah, kita bisa mengambil contoh nih, misalnya teks argumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih anak-anak sedang berpendapat kepada orang tuanya, ibu bapak, saya minta dong uang saku saya dinaikin. Nah, jadi kemudian kalian itu nanti akan memberikan alasan dong tentunya. Nah, itu merupakan dari argumen kalian mengapa uang sakunya harus dinaikin, atau mungkin karena beli buku atau beli kuota atau apa. Nah, itu harus ada pendapat kalian yang sesuai faktanya ya. Jadi itu kalian berargumen seperti itu. Nah, jadi kira-kira kalian tentunya sudah paham ya tentang teks eksposisi, karena dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian sudah sering sekali melakukan argumen, dan kalian mungkin juga akan jago untuk membuat teks eksposisi ya. Oke. Nah, untuk bonus materi dari Ibu ini ada tentang fakta dan opini. Karena dari tadi kita sudah menyinggung tentang fakta dalam teks eksposisi. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum tentang apa itu fakta dan juga opini? Nah, jadi fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar ada dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini itu merupakan suatu pikiran, pendapat, ataupun ide untuk menjelaskan kecenderungan sesuatu yang bersifat perspektif, dan biasanya itu tidak bersifat objektif. Jadi untuk opini itu sendiri biasanya menggunakan kata sifat. Menurut saya gitu, itu adalah kata sifat. Kemudian selain itu di dalam opini itu masih bersifat prediksi, sekalipun ada data dan juga ada angka ataupun datanya. Misalnya ya datanya, nah kira-kira nanti hujan itu bersifat prediktif. Misalnya menurut saya nanti kira-kira itu hujan, itu jadi merupakan opini. Sedangkan fakta itu bisa terbukti kebenarannya dan juga tentunya sudah ada datanya dan itu sudah terjadi. Sedangkan opini itu baru prediksi. Jadi sudah terlihat jelas sekali bahwa perbedaan fakta dan opini. Kalau fakta itu datanya bisa dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini itu masih bersifat prediktif gitu. Nah, kira-kira dari penjelasan Ibu tadi, hasil prioritas kalian bagaimana? Sudah sesuai belum sama apa yang Ibu jelaskan dan juga sesuai dengan PowerPoint yang sudah Ibu berikan belum? Oh, ada yang kurang sesuai ya? Salah satu ya berarti ya? Oke, berarti ada yang salah satu. Nggak apa-apa, itu kita lagi belajar. Jadi kita akan mengetahui letak kesalahan kita dan kita semakin ingat kira-kira kita kemarin kurang paham di bagian mana, sehingga kita akan belajar lebih giat lagi. Nah, jadi kita sudah
mempelajari tentang teks eksposisi. Teks eksposisi itu sendiri merupakan karangan yang menyampaikan pendapat atau menyampaikan gagasan yang berupa fakta atau pendapat ahli, dan itu bisa mempengaruhi orang lain. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran kita tentang teks eksposisi ini sudah berhasil. Jadi, Ibu harapkan kalian semua terus belajar tentang teks eksposisi. Kalian jangan lupa terus berlatih di rumah ya. Nah, dan juga kalian harus tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ibu rasa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup sekian. Anak-anakku semuanya, terima kasih untuk antusiasnya yang luar biasa untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.